Hai Vikomrat, selamat datang di mata kuliah Broadcasting Production atau dalam bahasa Indonesia adalah produksi program penyiaran. Nah, di mata kuliah ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai beberapa hal yang harus teman-teman ketahui saat teman-teman mengambil mata kuliah ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepada teman-teman siapa sih yang akan menjadi pengampu untuk mata kuliah ini. Jadi, mata kuliah ini akan diampu bersama oleh beberapa dosen. Nah, bukan hanya dosen dari Vkom yang akan mengampu mata kuliah ini, tapi kami juga melibatkan seorang dosen praktisi yang akan membantu kita untuk belajar dengan lebih baik mengenai penggunaan radio untuk industri penyiaran. Jadi nanti ada Mbak Ulin yang akan membantu kita di bidang penyiaran radio. Kemudian ada saya, Luisa, yang akan membantu teman-teman dan mendampingi teman-teman sepanjang 16 kali pertemuan untuk satu semester ini di mata kuliah Broadcasting Production. Dan yang terakhir ada Pak Danu, juga selaku dosen Vkom yang akan membantu untuk mengampu mata kuliah ini bergantian dengan saya untuk beberapa praktikum yang akan kita lakukan bersama. Oke, kemudian untuk silabus atau apa saja yang akan kita pelajari sepanjang 16 kali pertemuan, ini yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman. Jadi, sepanjang 16 kali pertemuan, nanti kita akan belajar yang pertama mengenai media massa di Indonesia. Tentang bagaimana sih karakteristik media massa, lalu bagaimana masa depan media massa di era digital sekarang saat media sosial sudah marak untuk digunakan. Apakah industri penyiaran juga akan berubah? Apakah karakter industri penyiaran juga harus ikut berubah? Maka kita akan berdiskusi di sana. Nah, lalu pada minggu yang kedua, kami akan mengenalkan kepada teman-teman mengenai berbagai format dan jenis program radio. Tentunya hal ini untuk membantu teman-teman untuk bisa menyelesaikan AFL 1 secara dengan lebih baik. Di mana di minggu keempat, kami akan meminta teman-teman untuk mengumpulkan AFL 1 yang berisi mengenai perancangan program acara radio yang akan teman-teman kerjakan. Nah, oleh karena itu, pada minggu kedua sampai minggu keempat, kami akan eh, oleh karena itu, dari minggu kedua sampai minggu keempat, kami akan membantu teman-teman memberikan materi kepada teman-teman mengenai apa saja yang teman-teman akan pelajari berkaitan persiapan untuk menyusun program proposal acara radio. Jadi, teman-teman boleh berkonsultasi juga dengan kami mengenai program acara yang kalian mau. Selain program acara tersebut, kami juga memberikan kesempatan buat teman-teman bisa mendapatkan nilai tambahan jika teman-teman mau mengerjakan proposal iklan. Jadi, untuk iklan layanan masyarakat yang akan diputarkan dalam program acara radio, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan nilai tambahan. Nah, di minggu kelima, setelah teman-teman sudah mengumpulkan program acara yang akan digunakan untuk acara radio teman-teman, teman-teman akan belajar secara langsung teknik penyiaran atau bagaimana bersiaran di radio, di depan mikrofon, bagaimana teman-teman mengolah vokal, bagaimana teman-teman memainkan personality, eh, voice smiling, dan juga bagaimana theater of mind dibentuk. Minggu ke-6 sampai minggu 8, teman-teman akan melakukan siaran secara langsung, di mana teman-teman akan praktik bagaimana bersiaran sesuai dengan program acara yang sudah teman-teman gagas. Di minggu ke-9, kami akan melakukan penarikan nilai untuk AFL 2 yang berisi dari laporan evaluasi atas 3 kali siaran yang telah teman-teman lakukan. Apa saja formatnya, teman-teman bisa cek nanti di dokumen RPS yang juga sudah saya upload pada e-learn teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sana mengenai berbagai penugasan serta metode dan juga pengukuran yang akan kami gunakan. Teman-teman bisa menggunakannya untuk mendapatkan nilai maksimal sebaik-baiknya. Lalu pada minggu ke-10 sampai minggu ke-12 kita akan belajar mengenai program acara televisi. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana jenis-jenis dan format program televisi, lalu bagaimana jurnalistik di televisi itu berjalan, serta teman-teman akan menggagas sebuah program acara televisi. Tentunya ini bisa teman-teman kembangkan kembali dari program acara radio yang sudah kalian eh, gagas sebelumnya. Mau dikembangkan boleh, mau diperbaiki dari program acara radio dan dirubah dari ke format televisi juga boleh, atau bahkan mau menciptakan program acara yang baru. Sangat boleh.
Lalu untuk minggu ke-12 sampai minggu ke-14 teman-teman akan banyak berpraktik di laboratorium televisi. Jadi di sini di minggu ke-12 sampai 14 teman-teman akan dikenalkan bagaimana mengoperasikan sebuah studio di laboratorium televisi milik LCMC Vcom. Di minggu ke-15, teman-teman akan langsung melakukan eksekusi untuk live program dari program acara televisi yang sudah kalian gagas. Dan live itu akan disiarkan langsung di YouTube UC Vcom. Jadi, teman-teman bisa promosi juga supaya bisa mengajak kolega, keluarga, teman yang lain untuk ikut menonton program acara yang sudah kalian gagas sendiri. Di minggu ke-16, kami akan melakukan penarikan ALP atau penilaian akhir yang tentunya berdasarkan dari presentasi dan evaluasi atas program acara yang sudah teman-teman kerjakan, baik di radio maupun televisi. Nah, itu adalah 16 kali pertemuan dengan jadwal aktivitas yang sudah kita rencanakan. Bagaimana dengan kontrak kuliah yang akan kita lakukan? Kontrak kuliahnya adalah yang pertama, kita akan memulai kelas pada pukul 10. Dan karena kami ingin mengajarkan kepada teman-teman bagaimana etos kerja di dunia penyiaran, maka ini adalah satu hukum yang sangat wajib, yaitu tidak ada keterlambatan. Karena dalam dunia penyiaran, keterlambatan 1 detik saja itu bisa berpengaruh pada rundown keseluruhan pada hari itu. Jadi, kami menyarankan pada teman-teman, berlatihlah mulai sekarang bahwa kita akan disiplin waktu. Tidak ada keterlambatan, bahkan 1 detik pun. Lalu yang ketiga, ketua dan wakil ketua kelompok akan berhak memiliki atau memberikan penilaian terhadap anggotanya. Mengapa demikian? Nanti saya akan jelaskan mengenai janji huru-hara di kelas ini. Yang keempat, tolong teman-teman memanfaatkan e-learn dengan sebaik-baiknya karena semua materi akan diletakkan di sana, begitupun informasi perkuliahan. Walaupun melalui line group, kami juga akan tetap sering mengingatkan teman-teman mengenai informasi-informasi penting yang sudah kami letakkan di e-learn. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk kemudian bertanya dan berdiskusi di line group ya. Siapa tahu pertanyaan kalian juga adalah pertanyaan teman-teman yang lain, sehingga bisa sama-sama dijawab dan sama-sama tahu. Meski demikian, teman-teman jika ada hal-hal mendesak yang perlu diskusi secara segera, bisa menghubungi saya melalui WhatsApp dengan nomor yang sudah tertera di sana. Eh, yang berikutnya adalah bagaimana mengenai dress code atau bagaimana dengan outfit atau penampilan selama berkuliah di mata kuliah ini. Jawaban saya adalah bebas. Dress code kalian boleh bebas selama tidak melanggar peraturan kampus yang berlaku. Ya, jadi kita isi going aja mengenai hal itu. Yang terakhir, ini hukum integritas bahwa plagiarisme atau menyontek sama dengan nilai E. Jadi ini adalah hukum yang tidak boleh dilawan sesuai dengan nilai-nilai dari universitas. Yang pertama adalah integritas. Oke, apa ekspektasi kegiatan di kelas yang bisa kami janjikan? Yang bisa kami janjikan dalam 16 kali pertemuan atau dalam 1 semester ini, teman-teman akan menghadapi atau merasakan dinamika perkuliahan yang penuh huru-hara. Kenapa? Karena isinya adalah produksi proyek dan artinya ada banyak deadline tanpa henti setiap minggunya. Jadi teman-teman, kita akan berproses bersama, teman-teman memproduksi, kita akan melakukan evaluasi, perbaikan, produksi kembali, sampai menghasilkan satu hal yang mendekati sempurna atau bahkan sempurna bagi nilai terbaik teman-teman. Kami menjanjikan juga bahwa perjalanan 1 semester ini akan memberikan bekal materi dan pengalaman praktis untuk teman-teman dalam rangka mempersiapkan diri menuju kegiatan kerja praktik yang akan teman-teman hadapi. Lalu kami juga menjanjikan bahwa teman-teman akan merasakan bagaimana sih rasanya berproses dalam sebuah kelompok yang berisi individu-individu karakternya unik-unik, kepribadiannya acak. Nah, kok bisa begitu? Karena kelompok teman-teman telah kami tentukan. Dosen-dosen telah menentukan kelompok untuk teman-teman. Yang kami berikan kepada teman-teman adalah kebebasan untuk memilih ketua dan wakil ketua kelompok yang teman-teman percaya
mampu mengarahkan teman-teman dan tim untuk mendapatkan hasil terbaik dan memberikan penilaian paling objektif untuk kinerja teman-teman sebagai anggota. Dan yang terakhir, kami menjanjikan teman-teman akan belajar bagaimana manajemen diri, manajemen waktu, dan manajemen tim produksi dengan lebih baik. Nah, sekiranya ini adalah hal-hal yang bisa kami janjikan untuk kelas broadcasting production atau dalam bahasa Indonesianya kita kenal dengan produksi program penyiaran. Nah, saya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan teman-teman di kelas. Silakan simak dengan baik setiap informasi yang ada di e-learn. Kita jumpa di kelas. Ini adalah video pengenalan untuk mata kuliah Broadcasting Production. Dan sampai jumpa. Hai teman-teman, kita berjumpa di pertemuan ke-12. Hari ini, seperti yang sudah dijanjikan, teman-teman akan masuk ke dalam laboratorium televisi untuk pertama kali. Kita akan melakukan praktikum. Oleh karena itu, teman-teman perlu menyimak video ini untuk mendapatkan preparation apa yang perlu teman-teman tahu mengenai peralatan-peralatan yang akan kalian temui. Nah, untuk pertama, saya akan mengenalkan beberapa jenis kabel yang akan teman-teman lihat di laboratorium televisi. Setelah itu, saya akan mengenalkan pada teman-teman nanti di laboratorium secara langsung bagaimana penggunaannya dan aplikasinya untuk device-device yang kita punya. Oke, yang pertama saya akan kenalkan pada teman-teman ini adalah kabel visual yang ada di laboratorium televisi kita, LCMC. Teman-teman akan bisa melihat bahwa di sini ada kabel jenis VGA, kemudian ada kabel jenis DVI. Kabel VGA ini adalah kabel tipe lama yang sebenarnya seringkali digunakan pada proyektor zaman yang lebih lama ya teman-teman. Juga untuk biasanya komputer atau monitor yang lebih lama, mereka juga sudah punya atau masih punya colokan untuk VGA. Eh, Kabel ini fungsinya hanya untuk mengantarkan gambar, artinya tidak bisa digunakan untuk mengantarkan audiovisual, ya. Jadi hanya gambar saja. Lalu untuk kabel yang DVI, bedanya dengan yang VGA, kalau VGA hanya bisa mengantarkan kualitas gambar sampai standar definition atau belum bisa high definition HD. Sementara untuk kabel DVI yang teman-teman lihat, walaupun dia hanya bisa mengantarkan gambar saja, tapi dia sudah bisa mengantarkan gambar untuk resolusi HD. Nah, kabel DVI ini memang tidak umum ya teman-teman temui pada biasanya kalian lihat komputer, tapi ini adalah salah satu kabel yang standar broadcasting. Jadi banyak juga device-device penyiaran kita yang menggunakan kabel DVI atau menyediakan colokan DVI. Jadi teman-teman bisa mengenali. Meski ada banyak jenis colokan yang dimiliki oleh DVI, tapi pada umumnya yang kita sering gunakan adalah DVI dual link atau DVI dual link. Jadi itu adalah dua colokan yang seringkali kita gunakan untuk di laboratorium kita. Pada saat nanti teman-teman di dalam laboratorium, saya akan menunjukkan secara langsung barangnya seperti apa sih dan teman-teman bisa menemukannya. Jadi jangan bingung kalau misalnya diminta tolong siapkan kabel VGA atau tolong siapkan kabel DVI. Teman-teman sudah tahu bentuk barangnya seperti ini, ya. Berikutnya adalah kabel audio. Saya akan kenalkan ke teman-teman kabel audio yang biasanya atau umumnya teman-teman temukan kalau misalnya masih menggunakan handphone yang memiliki colokan aux ya. Ini adalah kabel aux 3,5. Kabel aux 3,5 ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk menyambungkan audio atau suara dari handphone atau dari laptop teman-teman untuk diterima oleh switcher kita atau switcher yang ada di laboratorium ya. Setelah kabel aux 3,5 ada apa lagi? Ada kabel aux 6,5. Apa bedanya aux 3,5 dengan 6,5? Sebenarnya perbedaannya ada di ukuran. Ukuran aux 3,5 biasanya digunakan untuk ponsel kita atau untuk laptop kita atau untuk komputer kita. Tapi untuk peralatan yang biasanya bersifat instrumen musik, makanya kalau ada acara live band atau live music yang ada di studio, banyak colokan audio yang akan menggunakan jack aux 6,5. Nah, kalau yang terakhir, ini kita sebut dengan kabel jack Canon atau
XLR. Kabel jack Canon atau XLR ini biasanya ditandai dengan bentuknya yang bundar dan punya 3 pin. Ya, Eh, pin ini tidak harus selalu punya pin, tapi ada juga yang punya lubangnya. Oleh karena itu, kabel XLR atau Canon ini dikenal dengan kabel XLR ada 2 jenis, male dan female. Nah, teman-teman kalau melihat ada yang punya jarum, maka dia disebut dengan male. Maka kalau XLR yang hanya punya lubang, maka dia disebut dengan female. Dan mereka datangnya biasanya satu paket. Oleh karena itu, kita perlu mencermati di sebelah mana yang harus dipasang pada source dan bagian mana yang akan dipasang pada transmitter atau penerima receiver ya. Jadi dari receivernya dicolok di mana, source-nya dicolok di mana, itu harus teman-teman lihat. Dia male atau dia female ya. Hanya kabel audio XLR yang punya tipe male dan female. Lalu, teman-teman juga akan ketemu dengan kabel yang sifatnya bisa mengantarkan visual dan audio. Biasanya kita sebut langsung sebagai kabel video ya. Kabel video yang umum kita akan temui di lab kita ada 3 jenis. Yang pertama, yang warna-warni itu ada merah, putih, dan kuning. Dia adalah kabel RCA. Ini biasanya lebih banyak ditemui pada device-device yang lebih kuno atau lebih lama gitu ya. Televisi beberapa masih banyak yang memiliki kabel RCA ini, colokan RCA disediakan, tapi tidak banyak lagi device-device penyiaran yang masih menggunakan kabel RCA. Tapi kita masih punya dan teman-teman masih bisa menemui kabel ini ada di laboratorium. Yang kedua, yang paling besar ini adalah kabel HDMI. Kabel HDMI ini sudah bisa mengantarkan baik audio maupun visual dengan kualitas visual sampai pada HD, ya, high definition. Jadi bisa sampai ke 1080 atau sekarang bisa sampai ke 4K, ya. Jadi teman-teman kalau misalnya membutuhkan transferring data atau mengirimkan gambar dalam ukuran resolusi yang tinggi, maka minimal menggunakan kabel HDMI, ya. Kabel HDMI itu fungsinya sama dengan satu kabel yang terakhir, itu namanya adalah kabel SDI, ya, yang terlihat bundar warnanya hitam di bawah, itu adalah kabel SDI. Keduanya sama memiliki kemampuan untuk mengantarkan gambar pada kualitas resolusi yang tinggi. Yang menjadi pembeda pada industri penyiaran atau broadcasting, kita biasanya menggunakan kabel tipe SDI. Kenapa kabel SDI lebih banyak digunakan pada industri penyiaran? Karena kabel SDI memiliki kestabilan atau kehandalan dalam mengantarkan gambar, bahkan pada rentang kabel yang jauh, pada jarak yang jauh. Ini berbeda dengan kabel HDMI. Kabel HDMI itu punya rentang batas tertentu. Kalau dia terlalu panjang, maka kualitas gambarnya akan tidak stabil, bisa putus atau bahkan tidak terkirim. Dibutuhkan tambahan daya untuk bisa menaikkan kembali hertz yang dibutuhkan oleh kabel HDMI. Tapi untuk kabel SDI hal ini tidak berlaku. Jadi kabel SDI bisa mengirimkan gambar dengan jangka atau jarak yang sangat panjang. Lalu yang kedua, kabel SDI sering digunakan pada peralatan broadcasting karena dia punya ujung colokan yang tipenya BNC, di mana BNC ini memiliki sistem lock. Jadi setelah kita memasang, kita akan bisa menguncinya sehingga kita tidak takut kabel ini mudah lepas. Berbeda dengan HDMI yang tidak punya sistem lock. Jadi dengan adanya sistem lock pada device yang tersambung pada kabel SDI, maka kamera bisa dibawa untuk mobile atau untuk mengejar sebuah momen, bergerak secara lebih luas, leluasa, atau bahkan pada eh, kondisi yang crowd atau bersempitan, itu dengan lebih aman. Ya, jadi ini ada 3 kabel visual, video yang bisa teman-teman temui di LCMC. Nanti cara pemasangan kabel SDI dengan colokan BNC-nya akan teman-teman pelajari secara langsung saat kita praktikum. Oke, kemudian untuk tripod dan dolly. Ini adalah satu paket kelengkapan di mana teman-teman perlu mempersiapkan tripod dan dolly sebelum teman-teman mengambil kamera dan memasangnya. Fungsi dari dolly itu adalah roda penggerak yang ditambahkan kepada tripod
dengan cara meletakkan tripod di atas roda penggerak ini, ya. Roda penggerak Dolly ini fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan gambar bahkan saat kamera kita melakukan moving atau movement. Tapi Dolly hanya akan digunakan pada gambar di studio. Kalau teman-teman keluar dari studio atau di luar ruangan, biasanya kita tidak menggunakan Dolly jenis ini. Dolly yang digunakan biasanya adalah Dolly yang sudah menggunakan rel. Tapi memang pada penggunaannya tidak umum digunakan kecuali pada stasiun TV besar untuk konser-konser atau untuk kegiatan yang sifatnya akbar sekali. Nah, itu baru ada Dolly yang menggunakan track. Tapi Dolly yang seperti ini biasanya adalah Dolly yang diperuntukkan untuk kegiatan dalam studio. Ya, cara pemasangannya kami akan ajarkan kepada teman-teman. Kita akan praktik di dalam laboratorium secara langsung. Kemudian ini adalah kamera yang akan teman-teman temui. Di laboratorium kita punya Sony PXW Z190 ini sebanyak 3 unit. Teman-teman, kalau teman-teman menggunakan kamera ini, hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah ngecek kelengkapannya. Kamera tiap kali dipinjamkan atau dikeluarkan oleh laboran untuk digunakan oleh teman-teman harus dengan kelengkapan ini. Ada baterainya, atau ada power supply-nya, kemudian ada memory card-nya yang akan bisa digunakan oleh teman-teman untuk merekam. Oke, setelah semua hal terpasang, sudah setting, yang teman-teman harus cek adalah lensanya tertutup atau tidak. Tutup lensanya itu sudah terpasang pada hood yang ada di dalam kamera. Hood itu ini ya, tudung yang ada di depannya lensa itu. Ya, bentuknya kotak itu. Nah, itu hoodnya. Dan itu sudah terintegrated dengan tutup lensanya. Akan ada tombol switch di sampingnya untuk bisa membuka atau menutup tutup lensanya. Jadi nanti teman-teman harus mengecek itu. Saat mengembalikan kepada kami, kepada laboran, teman-teman juga harus memastikan lensa tertutup kembali, baterai dilepas, memory card juga dilepas, dikembalikan secara terpisah. Itu adalah SOP yang harus teman-teman lakukan setiap kali teman-teman menggunakan kamera ini. Nah, untuk praktik secara lebih lanjut, kita akan lakukan di dalam laboratorium, dan teman-teman silakan datang ke laboratorium sesuai dengan pembagian kelompok dan juga jadwal yang telah ditentukan pada week 9. Silakan cek lagi di e-learn kapan jadwal kelompok kalian dan pastikan kalian datang tepat waktu. Kita akan mencoba bersenang-senang dengan peralatan laboratorium yang ada. Kalian akan bisa mencoba memproduksi sendiri program acara televisi kalian. Sehingga minggu depan kalian sudah bisa berlatih cara produksi program televisi kalian sendiri. Sampai jumpa di laboratorium LCMC Lab TV. Bye-bye. Pragma, fokus, buat balance, semua bisa diatur di sini. Tripod pasang dari belakang, dorong ke depan. Pasin, kalau udah pas, dorong aja. Kamera. Ada yang jual warna hijau, ada yang jual warna kuning. Ya. Audio, ini audio mixer, termasuk semua audio MC, host, kemudian kalau ada live music, semuanya dikontrol di sini. Satu sekarang, berarti yang ditonton orang komputermu. Kalau aku pengen orang nonton kameranya juga dipindah ke nomor 6 ya. Nomor bawahnya itu adalah untuk preview. Semua, perkenalkan nama aku Santi Ramadhani
Di sini aku dari Sequential Production dan aku berposisi sebagai program director dari program Catch Me Up. Jadi Catch Me Up itu adalah sebuah program di mana berkonsep sebagai blind date, tapi kita nggak hanya berfokus hanya dari fisik atau dari pakaian dan lain, tapi tentang gimana sih seseorang dari dua orang itu bisa berkomunikasi dan mereka menemukan kliknya masing-masing. Seperti itu, dengan ada games, terus ada Q&A seperti itu. Jadi jangan lupa nonton. Oke, mahal. Ya memang kenyataan harus dihadapi, dilihatin. Tapi ini berbeda dengan video yang pertama ya. Apa yang mau disampaikan sama pasangan kamu? Wow. Looknya bagus. Ekspektasinya tuh ya sesuai tapi